Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Perkenalkan, saya Muhammad Hasbullah Pamana. Saya Hilda Febian. Saya Dewi Widianti. Hari ini kami akan mempraktikkan coaching secara bergantian sebagai observer, sebagai coach. Dan coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Dewi. Waalaikumsalam Ibu, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini Bu? Baik. Alhamdulillah, semoga selalu baik ya. Iya Ibu. Jadi hari ini kita akan melakukan kegiatan proses coaching. Saya sebagai observer, saya ingin berdiskusikan beberapa hal ya Bu. Iya. Oke, yang pertama itu sebelum saya mengamati, saya memiliki rubrik penilaian, kemudian penilaiannya nanti berdasarkan rubrik yang ada ya Bu. Saya juga akan mengamati apakah proses coaching sudah sesuai dengan alur kita. Bagaimana, apakah Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya. Kemudian saya juga akan mengamati bagaimana coaching itu merespon atas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Ibu sebagai coachnya. Dan juga saya akan melihat apakah prinsip coaching ini apa sudah berjalan dengan proses yang sesuai dengan coaching. Ya, jadi prinsip coaching itu seperti yang pertama yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, kemudian bagaimana memaksimalkan potensi ya Bu. Nah berikutnya sebelum Ibu melaksanakan proses coaching, saya masih ada beberapa pertanyaan lagi nih Bu. Jadi pertanyaan pertama, kira-kira kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan pada saat Ibu melakukan proses coaching nanti Bu? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama tentang kehadiran penuh, kemudian memberikan pertanyaan berbobot, dan mendengarkan aktif. Oke, jadi ada 3 ya. Oke, yang lebih spesifik lagi kira-kira dari 3 kompetensi ini Bu, apa yang Ibu akan kembangkan? Yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Oke. Nah, kemudian yang terkait dengan indikator nih Bu, indikator apa yang ingin Ibu harapkan dari proses coaching nanti ini? Indikator yang ingin saya harapkan yaitu di mana seorang coaching itu menemukan jawaban dari permasalahan yang dia hadapi. Oke, bagus sekali ya Bu. Jadi baiklah, jadi saya akan mengamati proses coaching Ibu. Jadi nanti kalau proses coaching sudah selesai, kita akan berbincang-bincang kembali ya, seperti apa proses coachingnya. Kemudian nanti percakapannya nanti di pasca observasi. Oke? Oke, kalau begitu silakan Ibu melakukan proses coachingnya. Semoga lancar dan sukses ya. Oke. Bu Dewi, selamat pagi Bu Dewi. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Ya, alhamdulillah hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Nah, Bapak kemarin ingin berbicara ya dengan saya. Kira-kira ada apa ya Bapak? Iya Bu Dewi, begini Bu Dewi. Sebenarnya sudah beberapa hari ini saya sudah lama untuk ingin menemui Ibu Dewi. Hanya mungkin Ibu Dewi saja sangat sibuk. Iya Bapak. Jadi baru hari ini saya ingin menyampaikan permasalahan saya, terutama permasalahan saya yang terjadi di kelas. Jadi begini Bu Dewi, saya mempunyai masalah. Ada seorang siswa yang berperilaku kurang baik di kelas. Jadi anak itu adalah anak laki-laki. Dia sangat jahil terhadap temannya. Jadi setiap saya masuk pada proses pembelajaran, dia sering mengganggu temannya, dia sering menjahili temannya. Kadang apa yang ada di depan meja itu, apa yang ada milik teman-temannya itu kadang dia rampas tuh, diambil. Dan terutama ini rata-rata hampir yang dia ganggu itu anak perempuan ya. Jadi kan kita tahu bagaimana anak siswa yang perempuan. Jadi boleh dikatakan cengeng, gampang menangis. Jadi rata-rata itu yang diganggu adalah anak perempuan. Jadi itu mungkin Bu permasalahan saya begitu. Jadi
Bapak punya masalah tentang siswa yang suka mengganggu temannya gitu. Ini berarti siswa laki-laki lebih dominan untuk mengganggu temannya yang perempuan, seperti itu Pak. Nah, jadi kira-kira apa yang Bapak harapkan dari perbincangan kita di pagi hari ini? Dari perbincangan kita ini saya berharap bagaimana saya bisa mendapatkan solusi dari perbuatan anak tersebut. Saya berharap dengan perbincangan ini kita bisa bagaimana cara merubah perilaku anak itu yang tadinya suka mengganggu temannya, suka menjahili temannya. Dia bisa bagaimana caranya bisa dia karakternya lebih baik lagi, artinya supaya anak itu tidak mengganggu lagi temannya. Jadi Bapak ingin mengubah siswa tersebut menjadi lebih baik Bapak ya. Nah, yang ingin saya tanyakan kira-kira indikator baik menurut Bapak itu seperti apa ya Bapak? Kalau menurut saya indikator baik itu bagaimana itu seorang siswa mempunyai perilaku baik, tidak mengganggu temannya, artinya dia menjadi contoh, intinya dia mempunyai karakter yang baik. Jadi kalau menurut saya indikator baik itu. Jadi indikator baik menurut Bapak itu kira-kira tadi kan Bapak sudah menyampaikan indikator baik itu bahwa anak itu suka membantu, kemudian punya rasa empati, saling mengerti, kemudian kira-kira agar bisa memenuhi indikator baik tersebut apa yang harus Bapak lakukan seperti itu Bapak? Jadi kalau menurut saya untuk dapat memenuhi indikator terbaik yang saya akan lakukan adalah bagaimana kita melakukan keyakinan kelas, artinya kita menerapkan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini kita terapkan karena keyakinan kelas ini bukan ide dari guru, artinya keyakinan kelas ini apa yang ada dalam pikiran anak dia disampaikan, dan hasil penyampaian ini dia nanti bisa terapkan sendiri, artinya bisa dia pegang supaya nanti keyakinan kelas ini bisa dipegang dulu oleh siswa. Karena kita ketahui bersama ini, saya kasih contoh misalnya keyakinan kelas tidak mengganggu dari teman-temannya sendiri. Jadi bagaimana caranya supaya siswa ini bisa memegang dulu keyakinan kelas yang dia telah terbitan. Kemudian berikut yang saya akan lakukan, saya akan memainkan peran, artinya saya berencana untuk memutarkan video-video peran yang bagaimana seorang peran itu membuat atau berkelakuan baik. Dari peran itu si anak ini bisa mencontoh, oh ini perbuatan-perbuatan baik, ini perbuatan-perbuatan baik, artinya bisa dia memilih dan memilah peran-peran yang baik, dan peran baik ini akan diterapkan di siswanya masing-masing. Baik Bapak, langkah yang Bapak ambil sangat luar biasa bagusnya. Kemudian kalau saya simpulkan, yang pertama itu membuat keyakinan kelas supaya mereka bisa lebih bertanggung jawab. Kemudian yang kedua memberikan peran melalui interaksi video. Kemudian yang mana ada tokoh baik dan tidak baik seperti itu. Kemudian dari situ nanti sedikit siswa itu akan menunjukkan perilaku dan bisa memilih mana perilaku yang baik dan mana perilaku yang tidak baik, seperti itu Bapak ya. Dan selanjutnya akan memberikan bimbingan khusus, seperti itu ya Bapak ya. Nah, dari rencana tersebut kira-kira Bapak kapan akan Bapak laksanakan? Jadi dari ketiga rencana tersebut tadi, insya Allah nanti saya akan laksanakan dalam waktu dekat. Akhirnya karena ini adalah perbuatan mungkin yang kurang bagus, jadi paling tidak secepatnya saya akan lakukan. Nah, dari komitmen Bapak tadi untuk melakukan rencana yang pertama dalam waktu dekat, kira-kira bisa tidak Bapak menentukan waktunya begitu, sesegera mungkin untuk pelaksanaannya? Iya Bu, karena ini adalah kejadiannya sudah lama dan dilakukan hampir berulang-ulang kali. Jadi mungkin kegiatannya ini saya akan lakukan sesegera mungkin rasanya. Paling tidak minggu ini saya akan laksanakan. Jadi luar biasa ya Bapak ya. Apa kabar Bu Dewi?
Kabar baik Ibu. Alhamdulillah ya, jadi sudah selesai melaksanakan coaching ya Bu. Iya sudah Ibu. Nah, dari setelah rangkaian proses coaching tadi Bu, bagaimana coaching tadi itu kira-kira kompetensi apa yang telah dikembangkan dalam proses coaching tadi Bu? Ibu baik. Tadi ketika saya melakukan coaching itu saya sudah menerapkan audit total yang terdiri dari menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian ada rencana aksi dari coaching dan tanggung jawab dari coaching. Kemudian saya juga tadi sudah fokus untuk menjadi pendengar aktif saat coaching menjawab pertanyaan-pertanyaan, dan saya sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, bagus sekali ya. Jadi menurut Ibu nih kedepannya kompetensi apa yang akan lebih dikembangkan lagi Bu untuk coaching-coaching berikutnya? Baik Ibu, saya akan mengembangkan kompetensi saya lebih mendalami lagi agar Tirta Ibu, agar coaching kedepannya itu berjalan lebih baik dan lancar. Kemudian agar nanti proses coaching berikutnya itu tidak lebih mendalami lagi agar Tirta itu seperti apa. Oke, baik sekali ya Bu Dewi. Jadi menurut pengamatan saya tadi dengan proses coaching yang Ibu laksanakan bersama coachnya, Ibu telah menerapkan alur Tirta, kemudian juga Ibu sudah melakukan tiga kompetensi tadi, yaitu kehadiran penuh. Ibu juga telah melaksanakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian juga Ibu mendengarkan aktif begitu Bu. Jadi harapannya semoga nanti ketika melaksanakan coaching-coaching berikutnya semakin lancar dan sukses ya Bu. Amin. Oke, terima kasih Bu Dewi, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.